bagaimana mukaddimah ataupun step-step sebelum terjadinya peperang atau perang Badar. Nah, perang Badar adalah perang yang sangat heroik dalam Islam, perang yang sangat dikenang dalam sejarah dunia Islam. Tak kala itu tauhidlah yang membuat para sahabat memenangkan peperangan tersebut. Pada pertemuan yang lalu juga sudah kita sebutkan, di antaranya ada beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu di antaranya Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk asyiru ilayya, untuk bermusyawarah dengan mereka. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menyebutkan tak kala sehari ataupun selang 2 hari sebelum peperangan, maka Nabi SAW pergi ke suatu tempat ataupun mengadakan mata-mata, ya, mengadakan mata-mata. Maka tak kala itu Nabi dan Abu Bakar pergi sebuah tempat dan di situ bertemu dengan seseorang yang sudah tua yang bernama Sufyan al-Thawri. Nah, Sufyan al-Thawri tersebut bertanya kepada Nabi, dari mana engkau? Maka Nabi berkata, kami tidak akan memberitahukan kepada kalian. Ya, artinya Nabi tidak berkata sampai engkau memberitahukan identitas. Kemudian Nabi bertanya, apakah kalian tahu tentang Quraisy? Maka seorang Sufyan al-Thawri tersebut berkata, idzan akhbartana akhbarna. Kalau kalian kasih tahu, maka kami tahu. Maka mereka pun berkata, sesungguhnya yang saya tahu adalah bahwa Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah keluar pada hari ini dan hari itu. Kalau seandainya benar, maka dia telah berkumpul di suatu tempat. Maka setelah itu Nabi Muhammad tahu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy juga sudah bergegas untuk menuju ke Badar. Maka tak kala Nabi ingin pergi, maka ditanyakan, kalian dari mana? Maka Nabi berkata, nahnu min ma, kami adalah dari air. Artinya mereka bertanya, dari air mana? Dari mata air mana? Awa min ma'il Iraq, apakah kalian dari mata air Iraq? Maka Nabi pun terus berjalan tidak menjawab. Nah, ini yang disebutkan at-tawriyah, artinya berbohong tapi dalam rangka kebenaran. Karena al-harbu khida. Di antara dalam Islam ada 3 hal yang boleh berbohong, yaitu di antaranya adalah dalam hal islah bainan nas, yaitu dalam rangka memperbaiki hubungan manusia, ya, ada maslahat yang penting dalam berbohong tersebut. Misalkan ada tetangga yang bertikai, ataukah mungkin ada sahabat-sahabat yang mereka saling bertengkar, namun kita berbohong agar tidak terjadi pertikaian antara mereka, maka ini dibolehkan dalam syariat. Yang kedua adalah tak kala seseorang mendamaikan suami istri. Nah, ini juga boleh berbohong, artinya mungkin ada hal-hal yang gara-gara dia menyebutkan kebenaran, bisa jadi pasangan suami istri tersebut bisa ribut sampai bisa nanti menuju perceraian. Maka ini dibenarkan dalam syariat. Dan yang terakhir adalah al-harbu khida, dalam peperangan. Maka silakan, karena ini merupakan perang dan perang adalah tipuan. Ma'asyiral muslimin. Nah, di sore harinya Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mencari-cari tentang kabar orang Quraisy. Karena mereka sudah tahu ini Abu Sufyan sudah lewat, ya. Jadi target mereka sebenarnya untuk mencegah kafilah dagang Abu Sufyan. Maka mereka mendengar juga orang Quraisy sudah datang mengumpulkan pasukannya untuk menyerang kaum muslimin. Maka tak kala itu mereka mendapati rawaya Quraisy, yaitu ada orang-orang yang memberikan minuman untuk unta-unta mereka. Di antaranya adalah budak dari Bani Hajjaj Aswad, ya. Bani Hajjaj Aswad. Maka tak kala itu mereka pun menahan, ya, menyandera mereka. Maka mereka bertanya, dari mana kalian? Ya, kami dari Makkah. Maka mereka bertanya, apakah kalian tahu tentang kafilah dagang Abi Sufyan? Mereka bertanya, amma Abu Sufyan
falaysa li bihi ilm. Kafilah dagang Abu Sufyan kami enggak tahu. Walakin hadhihi Quraisy wa Abu Jahal wa Umayyah bin Khalaf qad jaa fayadribunahu. Akan tetapi yang saya lihat ada kafilah dagang yang saya lihat adalah orang-orangnya Abu Jahal. Orang-orang Mekah semua mereka sudah mempersiapkan pasukannya. Maka tak kala para sahabat mendengar perkataan budak tersebut maka ditampar. Fayadribunahu, ditampar. Karena sebenarnya para sahabat ingin hal yang ringan, itu mereka tidak ingin perang. Karena rasionalis ya. Kalau berperang 300 lawan 1000 ya, ataupun puluhan ribu, jadi mungkin kita akan kalah. Jadi para sahabat takut, para sahabat inginkan mereka adalah kabilah dagang Abu Sufyan yang bisa menyerang dengan mudah. Maka dipukul oleh para sahabat. Dia bilang orang-orang Quraisy dipukul sahabat. Kemudian akhirnya gara-gara dipukul, na'am hadza Abu Sufyan. Dia pun iya betul Abu Sufyan. Saya tahu. Kemudian ketika ditanya tentang Abu Sufyan lagi, dia saya enggak tahu ilmu tentang Abu Sufyan. Yang saya tahu adalah orang-orang Quraisy sudah datang mendekat kepada, maka mereka pun dipukul lagi. Ya, para sahabat dipukul lagi orang yang disandra tadi. Maka tak kala itu Rasulullah SAW sedang sholat. Setelah selesai Nabi SAW dengan sholatnya, maka Nabi berkata, innakum latadribunahu idza sadaqakum wa tad'unahu idza kadzabakum. Ini kalian kalau dia berkata jujur, kalian tempeleng dia, kalian pukul dia, kalian tampar. Tapi kalau dia berkata bohong, kalian biarkan. Subhanallah. Jadi Nabi tahu ya. Jadi dia berkata jujur karena para sahabat sebenarnya enggak, ya takut untuk menjumpai orang-orang Abu Jahal yang sangat banyak. Namun Allah menginginkan yang lain. Inilah dia asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi orang-orang sesuatu yang kalian tidak suka, namun di situ terdapat hikmah yang luar biasa. Karena memang rasionalisme. Tidak mungkin para sahabat melawan orang-orang Mekah semuanya. Tak kala itu mereka hanya persiapan untuk mencegah kafilah dagang Abu Sufyan, tidak maksud perang. Makanya Nabi tak kala perang Badar, ayo yang ada perang, yang ada pedang saja, yang ada apa yang ada langsung pergi. Jadi tidak mempersiapkan persiapan untuk berperang. Dan mereka hanya 300-an orang. Maka tak kala itu dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan dalam Sahih dari Ali bin Abi Thalib qala fawajadna fiha inda Badr rajulaini minhum. Maka kami menyandera dua orang dari orang-orang Quraisy yang memberi makan minuman unta. Di antaranya adalah Maula bi Uqbah bin Abi Mu'ayyid, yaitu budak dari Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ini Uqbah bin Abi Mu'ayyid ini adalah orang yang paling celaka ya. Dialah yang melemparkan salal jazur ya, yang melemparkan kotoran perut unta ke Nabi Muhammad SAW tak kala Nabi Muhammad lagi sujud ketika awal-awal Islam. Ya. Wa ammal Quraisy, adapun seorang budak dari Quraisy tersebut dari Quraisy, dia adalah sudah pergi ya, dia sempat melarikan diri, tinggallah satu orang. Maka orang-orang bertanya, kami kaum berapa jumlah orang-orang musyrikin? Hum wallahi katsirun adadahum. Jadi budak ini jawab, dia enggak jawab detail. Dia enggak mau menjelaskan berapa banyak. Mereka itu banyak. Syadidun ba'suhum, dan kuat dan kencang bala tentaranya. Faja'ala al-muslimuna idza qala dzalik darabuhu. Tak kala dia ngomong seperti itu ditampar lagi. Jadi orang muslim ini enggak suka. Mereka jumlahnya banyak, pasukannya kuat, banyak tentara berkuda. Sampai Nabi SAW bertanya kepada budak tersebut, kamil kaum, berapa jumlah mereka? Mereka banyak, kuat tentaranya dan pasukannya banyak. Maka Nabi pun tidak dikasih tahu. Ya, udah disandera, nggak mau jawab. Cuma Nabi nggak suruh pukul. Summa inna Nabi pintar. Nabi cari taktik yang lain. Kemudian Nabi bertanya, kam yanharuna minal juzur. Berapa banyak menyembelih unta setiap hari? Dia terkena pancingan Nabi ya. Asyran kulla yaumi. Setiap hari 10 unta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qaumu alfun. Sesungguhnya pasukan Quraisy ada 1000 orang. Kena taktik Nabi. Kullu jazurin
limi'at wa tabi'ah. Setiap satu unta makan 100 orang. Satu unta 100 orang. Subhanallah. Kalau satu lembu berapa orang? Berapa orang kehadirannya? Satu lembu. Kita nggak tahu, ini satu unta 100 orang, mungkin satu lembu. Kalau orang Arab mungkin 50 orang. Ya. Kalau kita satu lembu bisa 100 ya. Mungkin bisa 100 dua kali. Baik, begitulah mereka makan. Berarti setiap hari mereka sembelih 10 ekor unta. Mereka banyak, membawa banyak sekali unta-unta yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ada Abu Jahal, ada Abbas, ada Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf. Semua mereka donatur untuk menyerang Islam tak kala itu. Nah, akhirnya Nabi menganggap pasukan mereka ada 1000 orang. Kemudian Nabi bertanya, "Faman fihi min asyrafi Quraisy?" Siapa orang yang datang dalam tentara tersebut, dalam pasukan tersebut? Jadi budak tersebut berkata, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Abi Rabi'ah, Abul Bakhtari, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khuwailid, Haris bin Amir, wa Tu'aimah bin Adi, wa Nadar, Abu Jahal bin Hisham. Semua orang hebat. Semua disebutkan. Ini petinggi Mekah semua hadir kecuali Abu Lahab. Abu Lahab nggak sanggup perang ya, karena dia udah lemah ya. Baik, maka Nabi berkata, "Hadhihi Makkatu qad alqat ilaikum aflada akbariha." Ini yang hadir dalam peperangan tersebut, wahai para sahabat, semua pemimpin kota Mekah, semua. Semangatlah kalian berperang. Jadi kalau kalian semangat berperang, semua orang mati, sudah selesai. Ini Mekah yang hadir semua intisari, tokoh-tokoh utama kota Mekah. Nah, jadi biar para sahabat semangat berperang, karena ini udah nggak ada asal lagi. Mereka harapannya menjaga kafilah dagang Abu Sufyan agar mereka mendapat harta yang banyak, namun Allah menginginkan yang lain. Tak kala satu hari sebelum peperangan, maka Nabi SAW dan para sahabatnya merasakan kehausan yang sangat berat, atau syadid, jadi haus ya, karena Badar itu panas ya, di daerah Badar panas. Namun Badar adalah kumpulan dari mata air. Nah, hari ini kalau kita ke Badar, itu di situ banyak juga kadang orang-orang bawa ikan di situ karena dekat dengan sahil, pesisir pantai. Karena dekat pantai pasti panas. Namun juga di situ banyak mata air. Dan di situ hari ini kalau kita ke Badar ada banyak kuburan-kuburan para syuhada, ya, orang-orang yang meninggal dalam perang Badar. Tak kala itu maka Allah menurunkan hujan yang ringan untuk kaum muslimin. Subhanallah. Allah ingin menguatkan. Maka orang-orang muslimin pun tak kalah hujan yang rintik-rintik, yang sedikit, yang tidak banyak, maka mereka pun akhirnya bersuci. Kalau ada air kita semangat, kuat lagi. Fasyaribal muslimuna wa tatahharun, akhirnya mereka pun minum dari air hujan. Hari ini kita nggak pernah minum air hujan. Ya, tapi nggak tahu nih bagaimana ilmu kesehatan, boleh tidak minum air hujan? Ya, mereka minum dari air hujan, wa tatahharun, dan mereka bersuci. Saya ingat ketika di Mesir dulu, kalau kuliah, karena jarang-jarang nggak pernah hujan. Tak kalah hujan kalau di Mesir itu Allahu Akbar, semua mereka keluar. Saking kalau kita karena seringnya hujan, hujan teman. Hujan kan rahmat sebenarnya, ya. Tapi wallahu a'lam, saya pun nggak berani ngomong ya. Ini orang kesehatan harus kita tanya juga sama dokter spesialis mungkin. Ya, mereka kalau keluar itu di Arab, ya, kalau jarangnya mereka hujan. Kalau hujan itu keluar, mereka semua keluar, ambil air hujan, mereka basuhkan kepala mereka. Mereka wudhu seperti itu. Karena rahmat, Allah turunkan rahmat. Yang beda dengan kalau hujan banjir itu lain, seperti kaum Nabi Nuh, ya seperti banjir bandang kemarin. Tapi maksudnya kalau saking seringnya mereka kemarau, jadi ketika hujan mereka keluar rumah itu di negara-negara Arab. Nah, tak kala itu wa adhaba anhum rijza syaitan. Maka ketika mereka sudah berwudu, akhirnya mereka minum, maka segarlah mereka, ya. Maka hilanglah semua bisikan-bisikan syaitan. Karena tak kala itu syaitan datang. Ya wallahu a'lam, ada yang mungkin bentuk jadi orang, ada juga bisikan-bisikan syaitan. Ngapain kalian perang? Pasukan Abu Jahal banyak. Mereka ribuan orang datang, kalian mati semuanya. Bukankah kalian kemarin ingin mencegah kafilah dagang Abu Sufyan pulang saja? Bisikan-bisikan
para sahabat makin lemah imannya, bisik-bisik. Ya, mereka persiapan biasa, takut mereka. Namun Allah kemudian menurunkan hujan yang lebat kepada pasukan musyrikin. Semua jarak nggak sampai 1 kilo. Ibaratnya diturunkan hujan yang ringan di Imasin, kemudian di daerah Lapri, ya, ataupun daerah Brawi, hujan yang lebat. Tapi Allah Maha Mampu. Subhanallah, Allah ingin menguatkan pasukan muslimin dan ingin memporak-porandakan pasukan kaum musyrikin. Maka di pasukan kaum musyrikin ya Udwatul Quswa hujan lebat, kacau. Kemah-kemah mereka hancur, ya mereka ketakutan atau mereka pun kebingungan sendiri. Kemudian turunlah ayat Al-Quran. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. Kemudian Allah turunkan hujan untuk kalian bersuci. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ, agar hilang semua bisikan-bisikan setan, keraguan-keraguan kalian terhadap untuk berperang. وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ, agar Allah mengokohkan hati-hati kalian dan kalian kokoh agar kalian ikut beserta Nabi Muhammad SAW. Dan Allah membuat mereka pun akhirnya mereka bisa ketika hujan sepoi-sepoi, hujan rintik-rintik ini membuat kita ngantuk. Ya, jadi Allah membuat seperti itu. Ya, karena nasionalisme tak mungkin ngantuk, besok perang. Kemudian bergeraklah Nabi Muhammad SAW ke suatu tempat untuk mendahului orang-orang musyrikin. Karena kita tahu Badar tersebut lebih dekat dengan orang-orang muslimin. Yaitu dari Madinah ke Badar mungkin jarak 100 kilo ya. Namun dari Makkah ke Badar itu bisa sampai 300-an kilo lebih. Ya sekitar 300-an kilo lebih. Maka Rasulullah SAW ila Badr wa Badrun bi'run, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ali bin Abi Thalib berkata, Nabi SAW kemudian berjalan bergerak menuju Badar, dan Badar adalah kumpulan mata air fasabaqnal musyrikina ilaiha, maka kami pun akhirnya berteduh di tempat mata air, membuat kemah di situ, maka kami pun mendahului orang-orang musyrikin. Adapun ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya ada seorang sahabat diriwayatkan oleh Hubab bin Munzir, dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau menetap di sini? Ini merupakan wahyu dari Allah. Apakah cuma hanya ide pribadi engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, hal huwa ar-ra'yu wal harbu makida. Ini ide pribadi saya. Karena perang adalah tipuan, muslihat, ya. Artinya tipu muslihat, artinya taktik. Maka sahabat tersebut mengisyaratkan, wahai Rasulullah, kalau ini bukan perintah Allah, maka saya tahu tempat yang lebih baik. Jangan di sini. Ayo pergi ke tempat yang ada mata airnya. Maka pergilah para sahabat ke tempat yang ada mata air. Namun ini riwayat yang lemah. Namun riwayat yang kuat bahwasanya Nabi sendirilah yang memilih tempat yang ada mata air tersebut. Setelah mereka menetap di Badar yang ada mata air di awal dunia, maka para sahabat di antaranya adalah Sa'ad bin Mu'ad mengisyaratkan untuk Nabi membuat aris. Aris ini adalah semacam kemah atau rumah kecil, rumah hari ini ya, shelter ya, tapi bukan dari ini ya, dari PVC atau apa. Ini dari pelepah kurma. Maka Sa'ad berkata, ya Nabi Allah, ala nabni laka arishan takunu fi. Wahai Rasulullah, bolehkah kami membuat engkau arisan, yaitu kemah yang engkau bisa berteduh di situ? Maka dia berkata, fa in a'azzana Allah wa awhana ala aduwina. Dan kalau seandainya nanti kita menang, alhamdulillah. Wa in kanatil ukhra, kata Sa'ad bin Mu'adz, kalau kita kalah, jadi para sahabat pun enggak tahu hal yang lain. Ya. Jadi dengan kekuatan tauhid mereka, ya Rasulullah, kalau seandainya kita menang, ini kita inginkan. Tapi seandainya Allah kita kalah, Allah membuat kita kalah, maka jelas, maka engkau bisa pergi. Ya, engkau bisa pergi kepada tungganganmu, kemudian engkau pergi kepada kaum-kaum yang ada di Madinah, itu kaum kita yang mereka lebih mencintaimu. Ya, dan artinya mereka sangat mencintaimu juga. Dan kami tidak tahu mereka
apakah mereka juga cukup mencintaimu daripada kami? Artinya Sa'ad bin Mu'adz ini menyuruh Nabi Muhammad SAW membuat kemah. Jadi kemah ini adalah suatu aris tersebut, tempatnya agak tinggi dan Nabi bisa melihat kedua pasukan tersebut. Jadi Nabi bisa memberikan kode, bisa memberikan instruksi-instruksi agar dalam peperangan tersebut. Inilah ide dari Sa'ad bin Mu'adz. Tsumma buniyal aris, kemudian mereka pun membangun kemah dari Nabi Muhammad SAW menjadi dari pelepah kurma. Fadakhalahu Rasul wa ma'ahu Abu Bakar, dan yang masuk ke dalam aris tersebut adalah Nabi dan Abu Bakar saja. Nah, ini keistimewaan Abu Bakar, subhanallah. Gak ada orang lain yang bisa masuk ke kemah tersebut kecuali Nabi dan Abu Bakar. Ini keutamaan Abu Bakar ya. Bagaimana Abu Bakar adalah orang yang menemani Nabi tak kala hijrah, perjalanan maut. Nabi memilih sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang jejak-jejak Nabi ditutupi oleh budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang memberi makanan adalah keluarganya Abu Bakar. Semuanya Abu Bakar. Ini keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq, subhanallah. Jadi luar biasa Abu Bakar. Dalam riwayat dalam Musnad Imam Ahmad, akhraj al-Bazzar dari Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya ayyuhan nas, man asja'un nas." Jadi Ali bin Abi Thalib dulu pernah berkata pada ini setelah di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, "Wahai sekalian manusia, tahukah kalian siapakah orang yang paling berani?" Maka rakyatnya berkata, "Anta ya Amirul Mukminin." Engkau wahai Ali. Nah, ini di zaman Khalifah Ali ya, tentu nanti di kilas balik. "Anta ya Amirul," engkau wahai Ali. Kata Ali, "Amma inni ma barazani ahadun illa tasaftu minhu." Sedangkan aku tidak ada seorang pun yang berduel denganku melainkan aku mengalahkannya. Ya, aku akan mengalahkan. Walakin huwa Abu Bakar, akan tetapi orang yang paling berani adalah Abu Bakar. Ketika itu kami membuat aris kepada Nabi, maka tidak ada seorang pun yang berani untuk menemani Nabi melainkan Abu Bakar, dan orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dia adalah sangat berani, sangat terkenal dengan pedangnya, dan tidak ada orang yang selebih berani daripada Abu Bakar. Ini pujian dari Ali bin Abi Thalib kepada Abu Bakar. Nah, kemudian sampailah di malam hari sebelum berperang ya, jadi malam 17 Ramadan. Jadi perangnya 17 Ramadan. Jadi ini malam 17 Ramadan. Jadi mereka lagi puasa, ini luar biasa ya. Di malamnya mereka udah bisa makan. Maka Nabi SAW akhirnya berjalan-jalan di tempat-tempat akan terjadi peperangan tersebut. Nabi berkata kepada sahabatnya, "Hadza masra'u fulan." Ini tempat mati sini, ini mati sini. Abu Jahal mati di sini, ini mati di sini. Nabi tunjukkan seperti itu. Jadi untuk menyemangatkan para sahabat ini sudah tinggal hitungan waktu. Karena dalam kode etik peperangan di zaman dahulu, kalau malam nggak boleh perang. Kalau sudah waktu maghrib nggak boleh perang lagi. Ya. Berbeda dengan kode etik manusia ini, luar biasa. Ya. Dengan malam kita akan dengan mudah Israel. Nah, ada kode etik. Nah, ini orang jahiliyah, mereka sembah patung dulu punya kode etik. Ya, kalau udah sudah. Hanya masalah kata Nabi, ini mati sini, ini mati sini. Nabi tunjukkan sebelum. Berkata Anas bin Malik, "Fa wallahi ma amata rajulun minhum an mawdi'i kafai." Tidak ada seorang pun yang meleset yang Nabi tunjuk malam tersebut melainkan dia mati di tempat tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Hasan bin Ayyub Al-Ansari berkata, "Safafna yauma Badrin." Ya, kami pun diatur barisan oleh Nabi SAW pada yauma Badrin, pada hari Badar. Fanadarat minna nadirah amama shaf. Maka ada orang yang agak rapi, maka Nabi berkata, menunjukkan dengan anak panah, luruskan. Ya. Nah, Nabi kata luruskan, jadi Nabi pun mengatur sama dengan begitu disiplin para sahabatnya. Kemudian ada kisah yang sangat menakjubkan. Di antaranya adalah nuzulun nu'as, para sahabat-sahabat di malam tersebut malam berperang. Harusnya mereka tidak bisa tidur, tapi Allah membuat mereka tertidur semuanya, ngantuk semuanya. Karena tadi hujan sepoi-sepoi, sedangkan di kabilah Abu Jahal ya
asik joget-joget dengan biduan-biduan, ya, makan-makan, ya, minum khamar, kemudian mereka macam-macam berzina dan lain-lain. Ya. Tapi Allah turunkan hujan yang deras. Akhirnya mereka nggak bisa tidur malam tersebut, tentu menguras tenaga mereka. Sedangkan para sahabat hujan sepoi-sepoi, mereka tertidur semua. Dalam ayat Al-Quran surah Al-Anfal, "Idh yughashshikumun nu'asa amanatan min", tak kala itu Allah memberikan kalian ngantuk yang sangat berat. Diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, "Maka nabina farisun yawma badrin khairul minna." Pada perang Badar tersebut tidak ada seorang pun yang naik kuda di antara kami melainkan satu orang saja, yaitu Mikdad. Jadi pasukan muslim ini yang naik kuda cuma satu orang. Kalau dipikir matematika perang nggak mungkin menang. Ya. Pasukan yang kuda cuma satu orang, sedangkan pasukan Abu Jahal puluhan ya, berkuda. Ada yang berunta setiap hari mereka sembelih 10 unta. Ya, semua mereka banyak bawa semuanya. Semua orang Mekah dibawa semua oleh Abu Jahal. Subhanallah, ya, provokator dulu. Kemudian kata Ali, "Walaqad ra'aituna wa ma fina illa na'imun." Tidak ada seorang pun yang aku lihat melainkan semuanya tertidur. Ini mereka pada besok ini maut nih, mati. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik, dia berkata, "Inna Aba Talha al-Ansari radhiyallahu", sesungguhnya bapakku, ini bapak tirinya Abi Talha. Jadi Anas bin Malik punya bapak namanya Malik, tapi meninggal di jahiliyah. Dia meninggal sebelum Islam. Kemudian dia punya bapak tiri namanya Abu Talha yang menikah dengan ibunya yang terkenal Ummu Sulaim. Ini ada kisah yang sangat luar biasa ya. Nah, ini kedua pasangan ini dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan anaknya nanti dan cucunya semuanya orang-orang hebat gara-gara dia bersabar. Inilah Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik berkata, kata Abu Talha bapaknya, "Kuntu fiman ghasyiyahun nu'as yawmaidin." Aku termasuk orang yang sangat ngantuk di malam tersebut. Faja'ala sayfi yasqutu min yadi wa akhudhuhu wa yasqutu wa akhudhuhu. Kami udah siap barisan di saf pasukan. Kami lagi pedang perang, lagi pegang pedang, dan pedang tersebut jatuh. Kemudian aku ambil, kemudian jatuh lagi ambil. Segitu ngantuknya mereka. Kalau ngantuk seperti ini, ketenangan nih. Idealnya nggak bisa tidur sebenarnya, perang kan mereka. Ambil pedang, jatuh ambil lagi pedang. Subhanallah. Semua pasukan muslimin Allah buang ngantuk dan mereka siap untuk berperang esok harinya. Subhanallah, ini kisah yang sangat ajib dituturkan oleh para ulama. Bagaimana orang-orang pasukan musyrikin mereka porak-poranda, hujan yang sangat lebat malam tersebut, mereka nggak bisa tidur. Mereka kecapean sendiri. Hujan tengah malam, aja dah ini. Seperti kita kemarin, kita tidur lagi pagi hari kita sholat subuh lemah, capek seperti itu. Dan orang yang tidak tidur tak kala itu sudah berusaha. Dan orang yang tidak tidur tak kala itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di bawah sebuah pohon dan Nabi yusalli tahta syajarah dan Nabi sholat terus-terusan. Nabi tidak tahu ilmu ghaib. Cuma Nabi menunjukkan ini tempat meninggal. Itu pun Nabi diberitakan oleh malaikat Jibril, diberitakan oleh Allah. Nabi terus-menerus sujud, Nabi menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak sujudnya, dan tak kala Nabi bersujud, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Maha Hidup, ya Maha Kuat. Nabi banyak berdoa, ya Hayyu ya Qayyum. Jadi boleh kita ikuti diri dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita ada hajat atau apa, banyak sujud ya Hayyu ya Qayyum, ya Qayyum. Istajib doa. Nabi banyak berdoa ya Hayyu ya Qayyum dengan nama-nama Allah. Ya, nama Allah agar Allah mengijabahkan doa Nabi, karena Nabi berharap, ya Allah, kalau Engkau hancurkan hari kaum muslimin, tidak ada lagi yang menyembah di bumi ini. Dan Nabi menangis terus-terusan, Nabi sholat. Enak kali para sahabat tidur, Nabi nggak tidur. Ya. Nah, yang meriwayatkan ini adalah Ali bin Abi Thalib. Berarti Ali bin Abi Thalib dia pun termasuk yang nggak tidur. Dia lihat Nabi nggak tidur. Kata Ali bin Abi Thalib, "Maka nafina farisun yawma badr ghairul miqdad, walaqad ra'aituna wa ma fina illa naif." Semua orang tertidur tak kala itu illa Rasulullah
tahta syajarah, di bawah pohon Nabi yusalli, Nabi salat, wa yabki, Nabi menangis terus hatta asbah, sampai pagi hari. Berarti Nabi mulai malam sumaya ngajul. Kita pernah sholat dari habis isya sampai subuh sehari aja. Ya. Kita boleh video kan? Nggak usah jaga. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, masih belum selesai kisahnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena Ustaz Irwan bilang sudah 2 menit lagi. Mau juga banyak yang menghadiri. Baik, kita tutup. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan bagaimana nanti mulailah peperangan, ya, bagaimana Rasulullah SAW mengatur saf, dan di pagi hari mereka sholat, ya. Nanti para sahabat-sahabat di pagi hari mereka semua sholat, dan Nabi pun menginstruksikan bagaimana formasi dan apa yang mereka harus lakukan tak kalah berhadapan dengan musuh keesokan harinya. Ma'asyiral muslimin, demikianlah sirah nabawiyah dengan belajar sirah supaya kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di antara cinta kita kepada Nabi, bagaimana mencintai Nabi, maka sering-seringlah kita membaca sirahnya, menelusuri bagaimana sikap hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, agar kita bisa mengikutinya dan kelak bersamanya di surga kelak, dan kelak nanti akan minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.